saya nggak berani jawab sih sebenarnya. Kenapa? Man, and mic, okay. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Kalau biasanya sudah satu, dua, tiga atau beberapa 4 orang narasumber sebelumnya, seorang laki-laki. Nah hari ini kita kedatangan seorang Wonder Woman, seorang pejuang saat ini menjadi pahlawan di garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Beliau telah hadir di studio kita adalah Ibu Dr. Yuli Sartika, SPPK. Ya, selamat datang Bu. Ya, Yuk, makasih Cika. Ya Bu. Nah, beliau seorang dokter yang hari ini juga menjadi garda terdepan dalam memerangi dan memutus rantai COVID-19. Ya. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Puasa masih lancar lah kita Bu ya. Nah, jadi Ibu hari ini SPPK gelarnya spesialis patologi klinik ya Bu ya. Ya benar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, patologi klinik itu lebih ke mana Bu? Karena kan kayaknya tidak terlalu familiar ya di kalangan masyarakat. Ya, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Iya. Insya Allah saya ingin sedikit berbagi buat teman-teman semua. Nah, mungkin tadi saya sebut nama aja ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nah, tadi kan Cika menyampaikan profesi saya. Jadi Iya. profesi saya sebagai spesialis patologi klinik, kita berada di sebenarnya posisinya di penunjang medis. Nah, artinya sebagai pendukung diagnostik ya, untuk follow up pasien juga. Jadi teman-teman klinisi, kita bilangnya teman-teman sejawat klinisi ya. Jadi seperti penyakit dalam ya, bedah dan sebagainya. Nah, teman-teman ini dalam mendiagnosa penyakit itu butuh sebuah kepastian dari anamnesanya tadi, dari gejala klinisnya, dari pemeriksaan fisiknya. Nah, kita ini berada sebagai penyokong, pembantu untuk memastikan diagnosa. Yang kedua juga memantau terapinya. Yang ketiga juga untuk memantau perjalanan penyakit dan sampai memang pengobatan itu sudah bisa di stop atau bagaimana lebih lanjut. Berarti lebih banyak bermain dengan lab Bu ya. Saya jadi posisinya memang di laboratorium. Iya. Ibu juga sebagai sekarang ketua PPI ya Bu di rumah sakit Ibu bertugas saat ini ya. Iya benar. Pencegahan dan pengendalian Infeksi. ya, Iya benar benar. ya. Oke. Baik Bu, jadi kita mau bertanya-tanya sedikit ini Bu. Iya boleh. Karena ini sedang dalam pandemi COVID-19 yang sudah lebih kurang berapa bulan ya Bu ya? Januari ya, Desember ya Bu pertama di Dari Wuhan. Desember ya. Berarti sudah ya lebih kurang 5 bulan. 5 ya, Bu, ya. bulan, Dan di Indonesia dari bulan Maret, Ya. April, Mei. Hari ini kita sudah Mei, berarti sudah ada 3 bulan. Nah, jadi sebenarnya mungkin banyak sudah informasi yang beredar di kalangan masyarakat. COVID-19 itu apa? Corona itu apa? Kemudian bagaimana dan sebagainya. Tetapi kita lihat hari ini juga banyak masyarakat yang memang ya agak-agak tidak menghiraukan gitu, tetap ngumpul bareng, kadang-kadang tetap mengadakan acara-acara dan sebagainya. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit secara singkat sebenarnya COVID-19 itu jenis virus seperti apa dan apa yang diserang gitu. Ya, makasih Cika. Ya, Bu. Jadi Corona ya, atau disingkat COVID-19 karena dia berawal ya, bergejala itu munculnya di Desember 2019. Ya. Nah, dia SARS-CoV-2. Jadi memang dia organ yang mau diserang itu memang ke paru. Paru-paru ya? Paru-paru. Dengan gejala klinisnya itu bervariasi. Bahkan di awal-awal kayak flu-flu biasa gitu. Jadi kalau orang-orang yang istilahnya ada riwayat alergi, mungkin bisa jadi dia juga nggak aware bahwa wah jangan-jangan ini
salah satu gejalanya. Jadi benar. flu itu kan dari demam ya. Iya. Demam suhu 38 derajat atau lebih. Kemudian ada riwayat batuk kering di awal. Batuk Kalau dia kering. berlanjut bisa sampai batuknya berdahak. Berdahan. Nah, kemudian juga ada gejala-gejala ikutan yang lain, misalnya ruam. Ruam tuh kemerahan kulit, terus ada diare, kemudian ada perasaan penciuman yang berkurang ya, pengecapan lidah itu juga berkurang. Jadi memang gejala-gejala klinisnya itu cukup ringan lah kalau di awal-awal. Nah, mungkin kalau seperti Cika sampaikan tadi, kalau kita lihat kok ada orang yang sebagian mungkin terlalu berlebihan ya dalam menyikapi, juga ada juga orang-orang yang kayak kalau kita lihat antara peduli dan tidak. Iya. Nah, memang ada dua kelompok yang begitu ya. Bahkan ada kelompok lain juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya sih secara pribadi seharusnya sebagai warga yang baik kita nurut aja apa kata pemerintah. Iya, benar. Nah, karena pemerintah juga dia punya artinya secara epidemiologi pasti dia punya penelitian Iya, gitu. benar. Walaupun penyakit ini terbilang baru ya, Iya. baru. Jadi batuk-batuk itu apakah sudah bisa dipastikan yang batuk itu penderita positif COVID-19? Langsung ke COVID ya. Atau belum pasti gitu? Belum pasti. Karena kan gejala awal tuh masih gejala secara umum. Jadi siapapun gitu kan. Jadi jangan nanti tetangga kita mungkin ya batuk-batuk kita udah COVID nih gitu kan. Udah sendiri. Nah, itu juga sebenarnya kalau saya mau bilang bahwa semua itu kan ada di kita nih. Ada di kita. Selain klinis tadi ya. Jadi saya jawab dulu yang pertama. Nah, untuk membedakan ini COVID atau penyakit yang lain, atau memang juga mungkin orang tersebut ya kurang istirahat gitu kan, jadi banyak hal gitu, banyak faktor. Nah, untuk membedakannya itu selain 3 gejala tadi kan pemerintah juga dari dari keilmuan masing-masing, terutama ini keilmuannya itu yang pegang memang spesialis paru. Nah, berkoordinasi pasti bekerja sama dengan spesialis yang lain ya, bahkan di garda terdepan sekali sebuah rumah sakit itu adalah UGD dan puskesmas. Betul. Nah, jadi tidak semua pasien tuh datang juga karena gejala klinis yang menyerupai COVID, tapi bisa dia datang dengan gejala klinis mungkin karena diabetesnya gitu. Nah, jadi untuk memisahkan dia ini apakah dia memang reaktif ya kita bilang ya. Reaktif bahasanya. Nah, itu dengan pemisahan screening awal dengan yang paling sekarang yang anjuran pemerintah ya menggunakan rapid test. Jadi kita mengambil darah ya, kemudian kita periksakan pakai rapid test. Nah, di situ akan keluar hasil dia reaktif atau non reaktif. Nah, tapi itu kan belum bisa memastikan dia positif benar COVID benar atau tidak, Bu ya. Nah, bahkan yang reaktif sekalipun dia harus kita periksa lebih lanjut lagi. Nah, yang negatif apakah dia benar-benar negatif? Ternyata enggak juga. Ada kejadian juga seperti itu berarti. Jadi terus sebenarnya untuk apa harus rapid test, Bu? Kenapa enggak langsung swab ya? Langsung swab. Jadi kan dengan jumlah penduduk Indonesia ya yang cukup tinggi, kemudian sarana layanan kesehatan kita untuk pemeriksaan. Jadi gold standarnya itu atau baku emas pemeriksaan itu menggunakan PCR. Nah, Indonesia hanya beberapa titik yang mempunyai alat PCR ini. Jadi untuk menghandle itu semua tentu akan makan waktu yang cukup panjang dengan jumlah masyarakat Indonesia yang cukup besar. Berarti saringan awal itu di rapid, Bu ya? Di rapid test. Nah, di Aceh sendiri sudah ada yang untuk swabnya, Bu? Di Aceh sudah ada. Berarti kita nggak perlu lagi kirim sampel ke Jakarta nggak perlu lagi. Berarti kita bisa mendapatkan hasil jauh lebih cepat tanpa menunggu antrian ya. Oke. Jadi begini, Bu, gejalanya tadi dari batuk kering, kemudian bisa menjadi batuk basah. Iya. Kemudian diikuti dengan demam dan ada seperti rasa sesak gitu. Di dada gitu ya. Sulit bernapas ya, tidak plong, tidak nyaman. Nah, apakah harus ada ketiga-tiga itu atau hanya cukup salah satu dari itu sudah ada indikasi gitu? Secara keilmuan yang beberapa guideline ya yang kita lihat itu juga tidak menutup kemungkinan ada riwayat kontak. Jadi kita ngelihat lagi apakah dia
punya perjalanan keluar kota ya, daerah-daerah yang sudah terjangkit duluan. Nah, jadi memang itu ada scoringnya nanti. Zona merah itu tadi ya. Nah, ada scoring untuk untuk klinisnya. Nah, jadi gejala-gejala tersebut bisa muncul. Tadi kan ada 4 ya Bu ya, dengan hilangnya ras. Yang utama itu 3. 3 yang utama. Nah, apakah dia tadi berarti tidak harus muncul sekalian 3-3 ini ya? Biasa kan yang pasien datang berobat itu kan kalau dia masih nyaman-nyaman kan dia diam di rumah aja. Benar. Berarti bisa jadi itu juga masih bisa jadi itu juga sudah positif ya. Tanpa jadi, ada gejala Bu ya. Bahasanya kan kebanyakan apa? Kurir ya Bu. Carrier. Carrier. Ya kan kurir ya. Kitanya kurir ya. Yang nganter-nganterin gitu ya. Nganterin kan. Nah, jadi kan Firman kita malu. Nah, jadi gini kan, kebanyakan secara umum kalau udah nggak sanggup jalan baru berobat. Jarang tuh orang kan yang mau memang Benar, ada keluhan sedikit langsung berobat. Nah, ya, jadi memang bahkan yang datang untuk ke pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit memang udah gejala klinisnya lebih lengkap. Jadi ada fakta menarik, saya ada baca di media sosial. Media nasional ya, tapi saya nggak ingat lagi apa media sosial atau di portal berita. Sejak COVID ini masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit itu jadi menurun Bu. Iya, betul. Jadi kalau dulu kan sedikit batuk udah datang, sedikit pilek sudah. Kalau sekarang udah bedah, udah gimana gitu ya, tapi nggak berani gitu, takut khawatir ternyata waktu diperiksa positif gitu kan. Iya, benar. Jadi itu yang berkembang. Jadi fakta menarik sebenarnya. Iya. Tapi kita juga harus antisipasi berarti Bu ya, walaupun dia tanpa ada gejala, bisa jadi juga menjadi membawa itu tadi ya. Nah, kemudian gini Bu, ada juga berita yang berkembang, COVID ini berpengaruh terhadap imun tubuh, sehingga katanya banyak anak-anak itu makan tidak terkena COVID, karena sebenarnya walaupun sudah terkena, tapi dia bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cepat karena imun tubuhnya kuat dengan tingkat kesetresannya itu rendah. Jadi kalau kita kan mungkin baru disuruh ke rumah stay di rumah saja, udah stres duluan, kemudian imunnya menurun. Sedangkan anak-anak nggak ada mikir dia mau apa itu COVID, apa itu corona, dia nggak pikir gitu kan. Benar. Apa itu benar Bu? Iya, benar yang Cika sampaikan itu benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat kan istilah tuh banyak nih sekarang ya, OTG, ODP, PDP gitu kan. Nah, istilah-istilah itu untuk meng-scoring tadi. Nah, yang kita temukan di rumah sakit itu bahkan seperti Cika bilang nih. Jadi dia menutup-nutupi nih. Apakah dia ada riwayat kontak bersalaman misalnya dengan orang yang memang positif ya, secara PCR tadi kita bisa bilang positif, tapi dengan rapid kita bilangnya reaktif. Dia nutup-nutupi, kenapa? Karena pasti penanganan itu kan dia akan diisolasi. Benar. Nah, begitu pasien diisolasi, yang masuk ke dalam pikirannya udah saya nggak bisa ketemu siapa-siapa, seolah-olah udah nggak ada harapan untuk sembuh. Menanti ajal seolah-olah begitu. Karena kan sampai kalau itu memang berlanjut dan nggak ada penyembuhan sampai menjadi jenazah pun itu nggak boleh dikunjungi. Iya, benar. Nah, itu yang bikin masyarakat ketakutan. Nah, begitu juga kan seperti tapi ada anak-anak tuh. Anak-anak kenapa kok dia gitu kayak enjoy aja sih, nggak ada masalah. Nah, ternyata saya sangat sependapat ya dengan teman-teman saya di komunitas. Nah, kita tuh share aja yang positif-positif. Kenapa? Karena imunitas tubuh kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Betul. Nah, di saat kita curiga, sementara kan kadang ibu-ibu belanja ke pasar nih, belanja ke pasar was-was juga nih, uang itu bisa menularkan gitu. Nah, bawa hand sanitizer langsung disemprot-semprot. Jadi kalau udah paniknya berlebihan, nah itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Apalagi pada usia lanjut ya, di atas 60 tahun. Itu juga sangat riskan. Kenapa? Karena salah satu selain dia juga punya semacam penyakit penyertanya, daya tahan tubuhnya udah berkurang. Berarti di uang itu juga bisa menular. Bisa menularkan, bisa hidup sih virusnya. Firman Bu, dia bilang dia mulai bulan kemarin itu nggak mau kasih lagi uang ke keluarga, ke istrinya. Takut ada virus di situ gitu kan.
Jadi Transfer boleh ya? transfer juga nggak boleh katanya. Ya Jadi udah kalau virus gitu buat kita aja. untuk kita aja makanya Bu. Ya, jadi ternyata di uang pun bisa seperti itu Bu ya. Iya. Nah jadi Bu, Karena dia dapat bertahan hidup beberapa jam ya di iya luar. benar. Ini ada satu saya lihat di data terbaru Hmm. per tadi malam pukul 12 Aceh, Hmm. seluruh dunia dulu itu yang positif adalah 4,4 juta orang Hmm. dengan yang meninggal Itu negara tertinggi di mana? 98.000. Negara tertinggi itu USA, Yes, Amerika. gitu ya. 1,4 juta yang positif dan yang meninggal 85.000 orang. Hmm. Nah, Indonesia sendiri berada di 15.000 orang yang positif dan 1.028 orang meninggal. Hmm. Dari Indonesia, saya lihat di sini ternyata Provinsi Aceh itu berada di bagian terakhir, paling sedikit, Paling rendah ya? paling rendah positifnya itu sebesar 17 orang yang positif, Hmm. 12 sembuh dan 1 meninggal. Hmm. Itu data terbaru. Berarti saat ini masih ada sekitar 4 yang masih di perawatan atau di karantina lah istilahnya Bu ya. Nah, jadi ada sedikit dari data-data tersebut ada sedikit yang mengganjal mungkin dari teman-teman. Itu di Sumatera Utara sendiri ada 200 orang yang positif. Iya. Kita Sumatera Utara dengan Aceh kan tetanggaan Dekatan. gitu. Kemudian juga yang mana kita tahu banyak masyarakat Aceh juga sering berbelanjanya ke Sumatera Utara, ke Medan dan sebagainya. Nah, apakah data 17 orang yang positif ini itu sudah valid atau memang itu belum sevalid 100% gitu Bu? Dalam arti mungkin karena seperti tadi alat-alat tesnya kita mungkin kurang, terbatas atau memang kita sudah lakukan secara maksimal tetapi ya alhamdulillah cuma segitu gitu yang positifnya. Saya berpendapat secara pribadi nih ya. Ya. Artinya memang alhamdulillah nih. Pertama kita bilang alhamdulillah dengan jumlah yang segitu ya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan tidak ada penambahan. Benar. Nah, kalau saya secara pribadi melihat bahwa jumlah ini memang dari hasil pasti survei nih, dari hasil penelitian. Itu udah pasti benar. Nah, sekarang masalahnya jumlahnya, kalau prosesnya pasti benar. Nah, jumlahnya hanya 17 kalau kita bilang, apakah itu sudah mencakup secara keseluruhan, itu belum tentu juga. Kenapa? Karena tadi itu ada masyarakat yang bohong nih, ketakutan nggak berani bicara. Atau ada juga kita kan punya surveillance ini, surveillance di rumah sakit ya, di puskesmas. Nah, itu adalah tenaga kesehatan yang mendata jumlah pasien gitu, yang nanti dilaporkan ke dinas kesehatan. Nah, surveillance itu terbentuk di kapan nih yang kita perlu tahu? Apakah terbentuk di Maret, di awal-awal gejala ini muncul dan menjadi kepanikan semua, atau beberapa saat setelah itu sangat pengaruh. Jadi kalau terbentuknya surveillance ini dan dia berjalannya tepat di saat pemerintah menyatakan ini adalah suatu pandemi, pasti nggak ada data yang loss. Itu satu. Yang kedua, untuk untuk screening ini pasti punya butuh dana yang sangat besar karena biaya pemeriksaan itu juga sangat mahal. Nah, dengan itu semua kalau kita lihat nggak mungkin juga semua orang di screening tanpa gejala tadi. Nah, jadi orang-orang tanpa gejala itu juga sebagai carrier kita juga nggak tahu. Nah, mungkin kalau saya ngelihat banyak faktor yang mendukung sehingga jumlahnya itu ditemukan hanya 17. Mungkin itu aja. Ya, tapi alhamdulillah secara statistik itu yang sembuh terutama di Indonesia naik Bu ya, berarti ya. Kalau awal kan posisi meninggal dengan sembuh itu awal-awal lebih banyak yang meninggal daripada sembuh. Kemudian seimbang dan hari ini sudah hampir 3 kali lipat yang sembuh. Berarti alhamdulillah kan yang sembuh lebih banyak hari ini. Yang sembuh ada 3.000 di Indonesia, yang meninggal ada 1.000-an. Nah, berarti kan sangat signifikan perbedaannya. Berarti alhamdulillah juga mungkin karena pengaruh-pengaruh tadi itu Bu, dengan memberitakan hal-hal yang positif. Karena kan di awal-awal Covid ini kita selalu di WhatsApp, di media-media sosial selalu terlihat
orang-orang di Cina itu tertidur di mana-mana, Iya. bapak jadi mayat Mm-mm. di mana-mana, terus lagi jalan jatuh sendiri dan sebagainya kan Bu, sehingga membuat kita panik ya, Iya. sindrom panik. Kebetulan juga di awal Januari itu saya juga baru pulang dari luar gitu, dari apa namanya, ini pengalaman saya Bu, dari Malaysia di Januari itu bertepatan pada saat Imlek. Jadi memang di ruang imigrasi itu rata-rata penuh yang apa namanya, pendatang yang rasnya itu ras Chinese. Saya nggak tahu apakah itu dari China, apa dari Thailand atau dari mana. Jadi saat itu juga kita belum terlalu, berita ini belum Isu ini belum begitu berkembang ya. Sebesar saat ini. Iya. Jadi kita masih enjoy aja gitu. Iya, betul. Nah, tetapi begitu keluar masuk ke di Kuala Lumpurnya ya, di situ sudah mulai agak panik ya, karena dengan berita yang bertubi-tubi ya. Iya, benar. Nah, jadi alhamdulillah sebulan setelah itu kita juga tidak ada, rombongan kita tidak ada yang positif gitu bukan. Tapi kalau sekarang kan kita nggak berani lagi nih Bu. belum berani lah kita keluar Bu ya. Nah jadi di dunia juga sampai 1 juta Bu ya, yang sudah yang sembuhnya ya. Nah dengan asumsi saya juga nggak ngikutin ya, karena memang saya membatasi membaca hal-hal yang tadi. Artinya kenapa? Kalau terlalu banyak saya membaca berita itu, otomatis kita kan lagi mempersiapkan rumah sakit kita bertugas ditunjuk sebagai untuk pelayanan COVID. Benar. Otomatis akan pengaruh ini strong juga kan? Iya juga Bu ya. Kekhawatiran. Nah, jadi memang intinya virus itu punya suhu di mana dia hidup dan mudah dia berkembang biak, replikasinya lebih cepat gitu. Nah terus ini Bu, dengan terkait aturan pemerintah larangan mudik, Ibu secara profesi kedokteran dan garda terdepan dalam pemutusan mata rantai COVID ini, Ibu sepakat ya dengan hal tersebut ya? Dengan kebijakan tadi ya? Itu, ya? Pastinya setuju lah ya, karena kita artinya mau hidup, istilahnya mau menyelesaikan ini segera mungkin, sesegera mungkin. Jadi kalau nggak ada kerjasama, pasti juga sulit. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya dengan berdiam diri begitu bukan berarti kita nggak bisa melatih kreativitas. Justru ini kesempatan kita lebih expert kali ya. Iya, betul. Nah itu tadi, jadi kalau orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dari sisi negatif, dia akan ngeluh nih situasi ini. Tapi kalau dia cepat dia ngeceng ya, mengubah cara berpikir, dia akan ketemu banyak hal-hal positif, banyak solusi-solusi untuk kehidupannya. Oh ya, benar Bu. Nah jadi Bu, terkait dengan COVID dan Corona ini ya, yang kita pahami adalah Corona bagian dari nama besar, COVID itu bagian nama kecilnya Bu ya? Atau gimana sih Bu sebenarnya? Nggak, singkatan sih. Singkatannya Bu ya. COVID coronavirus 19. Rahmat berapa Mat? 17 mana? Mudah banget gitu ya, mudah banget. Nah, jadi begini Bu, ada kejadian unik ini kami cerita nih tim. Jadi kira-kira 3 hari yang lalu, saat selesai buka puasa, tiba-tiba Rahmat batuk sangat berat, bu gitu kan. Keselak kali. Dan kejadian itu kita kebetulan buka puasanya di dekat-dekat sini, jadi di warung, di kedai. Orang-orang di situ sampai takutan juga. Apa ini gitu kan. Nah ternyata keselak tulang gitu. Tapi beneran. Keselak tulang, jadi begitu dikeluarin, sembuh gitu kan. Jadi maksud saya adalah segitunya masyarakat kita hari ini sudah ketakutan ya. Udah ketakutan gitu kan. Ya, nah satu lagi. Jadi sempat bukan bercanda sih sebenarnya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol di warung kopi juga. Kebetulan kan Aceh kan sudah buka lagi Bu warung kopi, tapi harus menerapkan social distancing. Nah, kayaknya nggak laku juga tuh social distancing di mana gitu ya. Laku sepertinya Bu saat datang Satpol PP laku. Saat tertentu ya. Saat tertentu. Jadi saat duduk di situ, kita lagi cerita-cerita, kebetulan ada bahasa waktu saat kita bahasa mengeluarkan statement PDP itu suaranya agak besar. PDP. Ketangkap sama yang dengar. Dipikirnya salah satu dari kita ini ada yang PDP. Langsung pindah meja gitu Bu.
bangun dari meja itu pindah ke meja yang lain gitu kan, sambil ngelihatnya terkejut. Gitu ya. Nah jadi ada sedikit yang apa ya kita bilang Miss kali ya. miss mungkin di masyarakat begitu mendengar dan itu langsung memang, tapi satu sisi untuk pengamanan diri ya bagus juga. Ya benar Bu ya, berarti kita mencegah lebih bagus daripada mengobati Bu. Begitu ada yang batuk mendingan kita menghindar. Iya. Ya, karena kan kalau menurut saya mencegah itu udah menganggap semua orang positif kayaknya jauh lebih mengamankan kita gitu kan. Tapi juga jangan jangan juga sampai membuat orang tersinggung ya. Baru dikit kan kita udah pergi kan nggak juga lucu gitu. Nah jadi mungkin Bu ada pemahaman di masyarakat yang masih belum ini Bu, belum dapat. Kan banyak itu Bu berita-berita Iya. tenaga medis diusir dari kosan karena dia baru pulang, perawat baru pulang itu, Iya. kemudian balik ke Baru pulang kosan, dinas, ya. ke kosannya, ke rumah kontrakannya diusir. Bahkan jenazah perawat pun yang meninggal Tidak diterima, ya. Itu bagaimana kira-kira Bu? Saya rasa pasti kalau kita di posisi begitu ya, kita posisikan dulu kita di posisi yang mengalami nih, pasti kita nggak terima lah gitu. Kenapa? Kalau saya nih, saya bisa memilih, saya nggak mau kan gitu. Nah sekarang kondisinya kan nggak bisa memilih, apalagi seorang tenaga medis dia memberi pelayanan kesehatan buat orang banyak, tapi dia diperlakukan begitu kan juga nggak baik gitu. Nah itu dari sisi attitude. Nah dari sisi pemahaman saya rasa mungkin masyarakat belum tahu benar ya, belum tahu secara clear bagaimana sih, apa sih COVID ini, bagaimana sih nanganinnya, apa yang saya bisa lakukan jika saya bepergian segala macam. Saya rasa bukan juga miss ya, tapi kalau dari sisi informasi itu cukup banyak. Bahkan kalau kita mau baca, apalagi secara ilmiahnya, itu udah nggak sanggup baca lagi gitu. WHO sendiri tuh terus dia update ilmunya, update terus. Nah kita juga Indonesia update ilmu hari ini begini, besok begini. Waduh. Tapi gara-gara update itu jadi bingung masyarakat loh Bu. Iya, tapi kan begini. Awalnya secara keilmuan gitu kan. Kenapa? Kan kita juga harus tahu kalau yang kemarin mungkin ditentukan A, sekarang menjadi A+. Nah itu kan pasti ada positifnya. Nah sekarang seharusnya masyarakat dia lakukan aja bagiannya dia. Nah bagian saya sebagai masyarakat harus pakai masker ya kan, nggak berpergian keluar kota atau ke tempat-tempat tertentu jika nggak dibutuhkan. Lakukan aja bagian itu, aman gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti bersuuzon ya, berkhawatir lebih, panik itu salah juga. Jadi biarkan medis melaksanakan tugasnya, jadi kita bagi-bagi aja gitu. Yang tugas masyarakat, lakukan tugas masyarakat. Nah sekarang kalau yang saya lihat udah campur-campur gitu. Jadi udah mengambil porsinya orang lain, sehingga itu ibaratnya benang kusut juga. Kita nggak tahu yang mana ayam duluan, mana telur duluan jadinya. Mungkin begitu. Nah, jadi Bu ada pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Aci ya titipan ya. Asih Bu. Jadi kita juga membuka line di WA dan Instagram untuk tema kita hari ini. Boleh. Dan ternyata sudah ada pertanyaan titipan, itu baru dicatat tuh sama EN Bu kan. Ya. Seandainya tes PCR massal digratiskan pemerintah, dilihat dari kondisi masyarakat Aceh hari ini, kira-kira seberapa besar lonjakan orang yang terinfeksi atau positif? Dalam kurung nggak usah bilang ya. Belajar dari kejadian di Italia. Gitu. Wih, jauh belajarnya. Iya, belajarnya ngeri Bu. Jadi ini menyalahi pepatah Bu. Kalau pepatah kan belajarlah sampai ke negeri Cina. Belajar dari ke Italia. Lebih enak Italia kayaknya. Tapi ada satu lagi, banyak jalan menuju Roma. Roma kan di Italia Bu ya. Cina lagi di lockdown, makanya kita di lockdown. Oh, Cina lagi di lockdown. Italia juga di lockdown. Tapi sudah mulai dikedorkan ya. Nah, gimana Bu kira-kira Bu? Jadi tes PCR itu digratiskan, menjadikan gratis gitu ya. Benar. Jadi begini juga, tidak semua orang, artinya kita harus punya indikasi nih. Kalau dia diarenya ini kan gejala ikutan ya.
Kalau dia diare karena nggak makan, nggak mungkin juga di PCR, kan gitu. Kalau dia ada riwayat alergi, Diare juga termasuk indikasi itu, Bu? enggak, maksud saya gini kan, gejala klinis tadi kan udah jelas nih ada Benar. 3. Iya. Demam, ya suhunya lebih 38, Batuk. ada riwayat batuk, sama sesak. Mm-mm. Nah, jadi kalau orang nggak punya riwayat, nggak punya gejala nih, cuman hanya khawatir, terus dia tiba-tiba datang nenek ke Litbangkes mau periksa, nggak bisa. Kenapa? Selain pastinya harus jelas indikasi, Iya. Litbangkes juga menerima dia sampel, bukan people-nya, bukan kitanya gitu. Nah, bayangkan Aceh berapa juta jiwa ya, Cika? Nah, bayangkan Berapa ya? eh, Segitulah, Bu. ya, bayangkan kalau dia di pusat lab kita tuh pemeriksaannya mungkin 1 hari runningnya bisa 50 sampel, melayani se-Aceh. Berapa ya? 1 juta atau 2 juta ya? Masyarakat Aceh. 5 juta ya, 5 juta ya. 5 juta ya. 5 juta. Itu 5 juta sepertinya bukan masyarakatnya. Pemilihnya saat pemilu. Pemilu ya. Tapi hari ini pasti Banyak gitu ya. pasti lebih banyak atau lebih sedikit, Bu. Saya rasa orang statistik Karena juga nggak ketakutan akan tadi itu ya. orang statistik juga pasti nggak akan tahu berapa nilai pasti karena ada yang meninggal, ada yang baru lahir. Iya. Ya. Jadi intinya PCR itu jika terindikasi baru dilanjutkan ke PCR. Selain harganya mahal juga ya nggak ada indikasi gitu. Kenapa bisa mahal, Bu, tes itu? Karena dia menggunakan sequencing DNA si virusnya yang di-copy untuk dibaca. Jadi upgrade teknologinya lebih tinggi. Jadi ada bahan Dan bakunya biaya- istilahnya, Bu. Biaya pemeriksaannya, terus kita perlu media transport virusnya. Itu berarti Biayanya itu semua mahal. ada media-media tersebut yang hanya sekali pakai Iya. konsepnya, berarti Iya. tidak bisa dipakai berulang-ulang, makanya mahal gitu ya. Mahal, ya betul. Oh, berarti bisa jadi itu kalau dilakukan tes massal bisa jadi lebih tinggi, juga bisa jadi gitu ya, tapi kan belum pasti. Belum pasti. Tapi intinya memang harus ada indikasi. Harus ada indikasi, Baru kita bisa lanjutkan ke PCR. Tapi diare tadi enggak, Bu ya? Sakit perut enggak, Bu ya? Karena kalau sakit perut udah 2 hari yang lalu, udah 2 hari itu selalu sakit perut saat sore, Bu. Oh, Ternyata menunggu berbuka sakit perut, Was-was. lapar. Ternyata lapar. kapan menu yang udah dibeli itu mau Benar. santap gitu ya? Saking saking ininya, Pingin Bu, ya. cepat berbuka gitu ya. Betul. Jadi indikasi berbukanya lebih kuat ya. Benar. Nah, kemudian, Bu, ini juga ada pertanyaan tadi itu dari siapa tadi itu? Di Twitter ya atau di mana sih? Rahmat? Di Instagram. Instagram ya. Oke, dari Instagram Reza Afrianda @reza_afrianda. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lain mungkin dari kawan-kawan kita di sini, kru tim Ujung Barat, Masing-masing satu. Wah. masing-masing satu. Wah, gawat ini. Atau satu dulu, siapa nih? Ayo cepat. Oke, gimana? Yang Besar dikit dong suaranya, besar dikit. kita belajar dari Itali, Bu. Oh, Itali lagi nih, Bu, belajarnya, Bu. Banyak. Kayaknya ini ya ada siapanya gitu ya. Ada Cristiano Ronaldo ya. Nyambung dari pertanyaan tadi kan. Itali yang awalnya menyepelekan, Mhm. tapi setelah dilakukan swab massal lonjakannya luar biasa gitu. Iya. Kadang sampai 20 hari Mhm. bisa sampai berapa luar biasa lah, sampai presiden sampai nangis gitu, sampai nggak sanggup tanggung apa-apa. Oke, pertanyaannya apa? Jadi dengan kondisi Aceh hari ini, Heeh. dengan kondisi Aceh yang masyarakatnya yang ngopi, yang jalan-jalan, Iya. yang terlalu kita bilang yang Tidak mengindahkan lah. mengindahkan peraturan pemerintah. Oke. Seberapa besar lonjakan pasien yang Seandainya terinfeksi? dilakukan ini, Iya. dilakukan swab tadi ya. Iya, betul. Nah, mungkin saya mau sampaikan sedikit ya, persentase positifnya itu kalau dari PCR, sampel yang paling baik itu diambil dari sputumnya, dari dahaknya. Dahak, Bu. Ha-ha. Swab itu berarti dahak, ya, Bu. Yang mau diambil kan cairan di dalam, Di dalam. dibantu dengan dengan bukan cotton bud ya, dia bahannya Cotton bud? harus Kata Mbak bukannya untuk ini ya? Kalau bahasa itu yang tempat besar. Oh gitu. harus dakron dia, dakron ya, jadi lidi ya yang dikasih dakron untuk ngambil Alatnya. cairannya. Jadi kalau dari sumbernya batu itu lebih bagus. Kenapa? Kan si virus ini tinggalnya dan mengganggunya kan di paru-paru. Benar. Nah, jadi sampel itu paling sensitif dah, ya paling baik di situ. Kemudian diikut dari swab-swab selain, jadi pengambilan itu bisa dari sputum ya, swab,
tenggorok maupun hidung tadi ya. Nah, jadi pertanyaan Firman tadi, sebenarnya kalau dananya sih cukup dan pasien-pasien itu dikategorikan, menurut saya itu efektif. Artinya kita langsung bisa memisah-misahkan nih. Yang mana nih mau yang positif nih segera terapi. Jadi penanganan pasti lebih cepat. Nah, pasti itu kan biaya sangat besar. Sangat besar ya, Apakah pemerintah punya dana sebesar itu gitu? Nah, berarti itu nanti kita panggil pemerintah berarti Bu ya. Kita undang pemerintah kemarin untuk membahas itu ya. Iya ya, begitu ya cocoknya. Sama ini mungkin tim untuk ngitung-ngitung biaya ya. Mungkin Cika sendiri bisa estimasi biaya ya. Satu lagi ini penyebarannya harus kita tahu juga. Jadi kalau duduk-duduk rame-rame begitu kan, Benar. itu kan penyebarannya melalui droplet. Nah, bahkan Melalui apa, Bu? droplet. Jadi tetesan, dia buang ludah sembarang ya. Ada ininya ya, sisa-sisa Dan ya. juga airborne tuh dari udara. Nah, udara makanya juga bisa, Bu, ya? makanya social distancing salah satu ngambilnya dari situ. Kalau penyebarannya dari udara, jadi dia buang sembarangan, batuknya atau salivanya, Jadi liurnya. sebelum sampai ke orang itu udah hilang gitu, udah jatuh Bu, ya. Oke. Nah, memang ya penyebarannya yang sangat cepat itu yang menyebabkan kepanikan yang tinggi tadi. Nah, mungkin segitu aja lah. Oke, Bu. Ada lagi nih? Tadi sudah Firman. Siapa? EN atau Rahmat? Konspirasi. Wah, ini Bu. Ini sebenarnya pertanyaan ditunggu-tunggu. Oh, gitu. Jadi Yang nunggu siapa? pertanyaan tim Tim ujung Ujung Barat. barat. Nah, jadi COVID-19 ini ada beberapa Strain. atau beberapa informasi konspirasi. Oh. Ini merupakan bagian dari sebuah konspirasi elit global. Karena ini permainannya adalah tingkat global. Nah, sehingga katanya virus ini diciptakan untuk macam-macam. Jadi ada yang mulai konspirasinya itu mulai dari ingin mengubah tatanan dunia baru. Ada juga konspirasi ingin bahasa kita komputer merestart dunia. Merestart ulang, iya, betul. Karena efeknya kan luar biasa Bu sejak Iya, Covid betul, ini. betul. Polusi populasi ya. Populasi juga kan yang Oh iya, meninggal. benar. Jumlah populasi Tapi kan. kalau populasi yang meninggal kan lebih banyak waktu tsunami ya Bu. Tsunami sampai 600.000 orang loh gitu Iya. kan. Tapi polusi maksud saya. Berarti kalau ada niat konspirasi nggak berhasil kalau kita bilang ya. Kalau untuk memusnahkan manusia mungkin belum berhasil, mudah-mudahan jangan kan. Tapi konspirasi untuk merestart dunia agar lebih bersih itu sudah berhasil kalau kita lihat. Karena kan dengan polusi yang sekarang sudah sangat Perekonomian rendah. ya yang berdampak Nah, besar. perekonomian juga itu ada semacam konspirasi ingin mengubah tatanan dunia dengan ekonominya, dengan menguasai dunia dan sebagainya lah. Yang intinya adalah konspirasi dalam ini lebih bersifat kebanyakan teorinya negatif. Nah, menurut Ibu dengan konspirasi seperti itu virus itu adalah ciptaan rekayasa genetik lah bahasanya. Maklum kami nggak paham Bu kan. Itu kan orang-orang seperti Ibu di lab yang bisa merekayasa itu katanya ya. Nah, jadi apakah benar kira-kira Bu atau teori-teori itu hanya isapan jempol belaka atau seperti apa Bu? Mungkin kita lebih bicara tentang pendapat pribadi Ibu ya. Iya, tapi walaupun ini ya, saya jawab ya. Apa ya? Artinya gini, walaupun ya macam ya berita tuh seperti kita bilang tadi, jadi berita itu kan macam-macam tuh bunyinya ya, baik macam-macam juga kita nggak tahu nih benar apa enggak gitu. Nah, saya secara pribadi lagi, saya nggak berani jawab sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya sendiri nggak tahu nih benar apa enggak. Iya. Walaupun saya dengar juga isu-isu itu gitu. Dan saya rasa juga kayaknya bukan kapasitas saya juga menjawab ya. Gitu Bu ya. Mm-mm. Takut salah jawab Bu ya. Takut salah jawab. Kita jawab nanti off air Bu ya.